Selamat pagi, Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami akan memulai membacakan PPT kami kelompok 1. Di sini ada saya sendiri, Gita Patharani, Reza Indriani, Victory, Norlela, Lydia Martin, dan Andre. Untuk pertama, mulai saja pemateri pertama. A. Definisi tenaga pendidik dan tenaga. Kependidikan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswasara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Definisi pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Slide selanjutnya. Baik. Tujuan tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki motivasi tinggi. 2. Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. 3. Mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi. 4. Mengembangkan praktik pengelolaan dengan komitmen tinggi. 5. Menciptakan iklim kerja yang harmonis. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh slide ke berikutnya. Silahkan pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan. Tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan. Bertugas melakukan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Tenaga pendidikan bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi tenaga pendidikan. Slide selanjutnya. Kewajiban dan hak tenaga pendidik dan kependidikan. 1. Menciptakan suasana pendidik yang sesuai. 2. Menciptakan komitmen secara profesional. 3. Memberi teladan dan nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan. Kewajiban. 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. 2. Penghargaan sesuai prestasinya. 3. Pembina karir sesuai dengan pengembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum. 5. Kesepakatan untuk memperoleh sarana-prasarana dan fasilitas pendidik. Slide selanjutnya. Jenis-jenis tenaga kependidikan. 1. Dilihat dari jabatan. 2. Dilihat dari status. 3. Dilihat dari jenis tenaga kependidikan. 1. Dilihat dari jabatan. A. Tenaga struktural, tenaga kependidikan yang menempati jabatan eksekutif. B. Tenaga fungsional, tenaga kependidikan yang menempati jabatan fungsional. C. Tenaga teknis. Satu orang belum masuk. Dilihat dari jenisnya tenaga pendidikan. Yang A, tenaga pendidikan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Yang B, tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagai berikut. Yang C, pengelola satuan pendidikan, kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, pimpinan satuan pendidikan di luar sekolah, dan termasuk pengelola sistem pendidikan. Slide selanjutnya. Kayak mau dibilang kita orang susah, enggak.
Perencanaan tenaga pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan rasional untuk memberikan jaminan terhadap jumlah dan kualitas tenaga pendidikan. Beberapa metode untuk melakukan perencanaan kebutuhan tenaga pendidikan, misalnya yang pertama expert estimate, yang kedua historical comparison, yang ketiga text analysis, keempat correlation technique, dan kelima modeling. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan pemateri selanjutnya. Baik, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan pengelolaan organisasi dan jenjang pendidikan. Prinsip dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan yaitu yang pertama, dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan. 2. Berorientasi pada perubahan tingkah laku. Yang ketiga, mendorong peningkatan kontribusi setiap individu. 4. Mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan atau posisi. 5. Dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan dan sebagainya. 6. Pembinaan dan jenjang karir tenaga pendidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis kependidikan itu sendiri. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Penilaian tenaga kependidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengetahui seberapa baik performa seorang tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dan seberapa besar potensinya untuk berkembang. Metode penilaian antara lain 1. Rating scale, 2. Weighted performance checklist, 3. Critical incident method, 4. Test and observation, 5. Rank method, 6. Fair forecast distribution, 7. Self appraise. Kompensasi bagi tenaga kependidikan. Kompensasi merujuk pada semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku bagi suatu pekerjaan. Secara umum, kompensasi memiliki dua komponen, yaitu yang pertama, kompensasi langsung berupa upah, gaji, insentif, komisi, dan bonus. Yang kedua, kompensasi tidak langsung, misalnya berupa asuransi kesehatan, fasilitas untuk rekreasi, dan sebagainya. Lanjut, pemberhentian tenaga kependidikan merupakan proses yang membuat seseorang tenaga kependidikan tidak dapat lagi melaksanakan tugas pekerjaan atau fungsi jabatannya, baik untuk sementara waktu maupun untuk selama-lamanya, karena beberapa alasan. Lanjut, tantangan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang pertama, profesi dalam bidang kependidikan masih belum luas dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, adanya perilaku tenaga kependidikan yang kurang menguntungkan. Yang ketiga, perilaku tenaga kependidikan yang cenderung primordialisme. Yang keempat, mutasi yang terjadi di lingkungan organisasi kadang berkonotasi buruk. Yang kelima, produktivitas kerja masih dianggap rendah. Yang keenam, perubahan di luar sistem sekolah atau sistem sekolah. Yang ketujuh, adanya UU PD nomor 22 tahun 1999 dan PP nomor 25 tahun 2000. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi PPT kelompok 1 kami telah selesai. Akan kami akhiri dan mohon maaf jika ada kesalahan dari presentasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Selamat pagi dan terima kasih.